Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini, Bu Fitri akan membagikan materi baru di kelas 9, Kurikulum Merdeka, bab pertama yaitu teks deskripsi bagian pertama. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Kita akan belajar materi teks deskripsi bagian pertama. Seperti biasa, sebelum memulai materi, kalian harus mengetahui beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah memahami isi, sudut pandang, dan konjungsi dalam teks deskripsi. Yang kedua, menyimak konjungsi dalam teks deskripsi berupa lirik lagu. Yang ketiga, menggunakan kosakata serapan, bahasa asing, dan bahasa daerah. Yang keempat, menilai kohesi dan koherensi. Yang kelima, memahami deskripsi visual melalui infografik. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Ada 3 pertanyaan pemantik sebelum Bu Fitri menjelaskan materi teks deskripsi kali ini ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama dalam sebuah penulisan? Nah, dalam penulisan teks deskripsi ini, kalian harus paham tentang sudut pandang penulisan. Jadi, ada beberapa sudut pandang yang tentunya sudah kalian pelajari dalam kelas sebelumnya atau pada materi-materi sebelumnya. Yang kedua, apa ciri-ciri sudut pandang orang pertama? Nah, kemungkinan teks deskripsi ini akan menggunakan sudut pandang orang pertama ya anak-anak. Dan yang ketiga, apa ciri-ciri teks deskripsi? Semua pertanyaan pemantik ini akan kalian pelajari lebih dalam materi yang akan Bu Fitri sampaikan. Tak kenal maka tak sayang, maka kalian harus tahu dulu nih pengertian teks deskripsi. Kata kunci yang bisa kalian ingat untuk menandai ya, mengingat secara langsung apa yang dinamakan dengan teks deskripsi adalah sebuah kata yang menggambarkan. Deskripsi artinya menggambarkan, ya, melukiskan juga boleh. Untuk detailnya, teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca saat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi adalah memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa atau perasaan yang dialami penulis. Nah, deskripsi kan kata kuncinya adalah menggambarkan atau melukiskan. Maka, ketika kita membaca teks deskripsi, secara tidak langsung kita seolah-olah mengalami peristiwa tersebut atau merasakan perasaan yang dialami oleh penulis. Itu yang dinamakan teks deskripsi. Meskipun kita tidak secara langsung mengalami hal yang ada dalam teks, ya. Maka, sudut pandang atau kalau tidak paham dengan sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah penulisan ya. Sudut pandang yang digunakan dalam teks deskripsi adalah sudut pandang orang pertama ya. Biasanya orang pertama ini menggunakan kata ganti tunggal yaitu aku, saya ya, atau beberapa bahasa daerah yang bisa kalian tuliskan menyesuaikan dengan teks. Ini adalah pengertian teks deskripsi. Ingat, Bu Fitri ulang, kata kunci dari teks deskripsi atau deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan.
Ketika masuk pada sebuah teks, tentu kalian akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi anak-anak ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Apa yang dinamakan dengan identifikasi? Berisi nama objek yang dideskripsikan. Nah, kalian harus tahu dulu nih objek yang dideskripsikan itu apa. Objek yang akan kalian lukiskan atau gambarkan itu apa. Maka letakkan itu dalam struktur yang pertama, yaitu identifikasi. Maka identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi secara umum bisa kalian lukiskan atau gambarkan dalam struktur identifikasi. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ya, yang namanya tanggapan, apalagi berupa subjektif, maka tanggapan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tentu akan berbeda. Ya, komentar, tanggapan sama dengan komentar. Tentu komentar antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tentu berbeda. Nah, deskripsi bagian ini adalah merincikan objek. Merincikan objek berdasarkan beberapa pandangan atau pandangan penulis juga boleh dijadikan satu di situ. Di mana tanggapan itu adalah dari objek, dari identifikasi tadi. Jadi silakan berpendapat boleh, menanggapi boleh, komentar boleh. Yang lebih rinci tentang objek itu kalian letakkan di deskripsi bagian. Boleh beberapa paragraf ya anak-anak. Yang ketiga adalah struktur simpulan. Berisi simpulan tentang objek yang dideskripsikan. Kalian kuatkan dari identifikasi dan deskripsi bagian itu, kalian simpulkan, kalian kuatkan, kalian ambil yang penting misalnya. Kalian tutup. Itulah yang dinamakan dengan simpulan. Kalian bisa menemukan beberapa contoh teks deskripsi dalam buku Kemendikbud atau buku paket warna biru ya anak-anak yang sudah kalian miliki. Karena teks deskripsi itu terdiri atas beberapa paragraf, maka tentu ada jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok adalah deduktif. Apa yang dinamakan deduktif? Deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal, ya. Yang penting dulu, jadi ide pokok itu adalah hal yang dibicarakan atau yang penting ya dalam sebuah paragraf. Nanti hal yang penting itu akan dijadikan atau dijabarkan, hal yang penting itu akan dijabarkan dalam beberapa kalimat selanjutnya. Jadi kalimat yang utama itu ada di awal. Kalimat yang utama ada di awal, kemudian akan dijelaskan di beberapa kalimat berikutnya, ya. Berikutnya setelah kalimat utama. Jadi ada beberapa kalimat. Maka yang penting itu ada di awal. Ya, kalimat utama ada di awal dan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas, itu dinamakan dengan deduktif. Yang kedua, sebaliknya, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok adalah induktif. Induktif itu kebalikan dari deduktif ya anak-anak. Paragraf yang memiliki ide pokok di akhir. Jadi kalimat-kalimat penjelas dulu, beberapa kalimat, kemudian dia membentuk kalimat utama di akhir. Itu namanya induktif. Kemudian yang ketiga adalah variatif. Variatif yang nama varian ya, dia lebih dari satu ya anak-anak berarti. Paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Jadi di awal sudah ada kalimat utamanya, kemudian dijelaskan dalam beberapa kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kalimat utama juga, tapi tidak sama dengan kalimat di awal, tapi dia menegaskan ya, menegaskan ulang kalimat utama yang sudah ada di awal. Jadi variatif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Kemudian
Yang keempat adalah ineratif. Ineratif ini memang jarang ditemui di jenjang SMP ya anak-anak, tapi kalian boleh untuk mempelajarinya. Ineratif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di tengah, ya. Jadi kalimat penjelasnya dulu, kemudian di tengah adalah kalimat utama, dan kemudian dijelaskan lagi dalam beberapa kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Kira-kira begitu anak-anak jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Jadi kalau membaca teks deskripsi, kalian pahami ya, kira-kira dalam satu paragraf itu dia termasuk dalam jenis paragraf deduktif, induktif, variatif, atau ineratif. Sudut pandang dalam teks deskripsi. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita atau penulisan. Tokoh menceritakan kejadian. Yang pertama, sudut pandang dalam teks deskripsi yang pertama adalah tokoh menceritakan kejadian yang dialaminya secara terperinci agar pembaca seolah-olah ikut mengalaminya. Dia juga menceritakan perasaannya. Dia menempatkan diri sebagai pelaku utama dan menggunakan kata ganti aku dan saya. Yang sudah Bu Fitri katakan tadi bahwa teks deskripsi itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Maka sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti tunggal ya, yaitu aku dan saya. Dalam memberikan gambaran tentang perasaannya. Ya, jadi si aku dan saya ini dalam teks deskripsi itu dia berusaha menggambarkan atau melukiskan peristiwa atau perasaan yang sedang dialaminya. Berarti kalau kalian menggunakan kata ganti aku dan saya dalam penulisan yang kalian tulis dan menggambarkan peristiwa atau perasaan yang sedang kalian alami, maka kalian sudah berhasil menulis teks deskripsi. Dalam menulis kita mengenalnya dengan istilah sudut pandang orang pertama. Ya, sudut pandang orang pertama yang tunggal itu kata gantinya adalah aku dan saya. Tapi kalau kalian memasukkan beberapa orang, kalian hadirkan dalam penulisan teks deskripsi kalian, maka kalian bisa menambahkan kata ganti orang pertama jamak. Orang pertama jamak itu adalah kita dan kami. Kalian bisa ya menambahkan kata ganti tersebut, kata ganti tunggal. Kata ganti orang pertama jamak. Contoh, amarah mencengkramku. Aku benar-benar siap meledak. Aku merasakan deru jantungku kian kencang. Kepalaku kian kuat. Aku bisa merasakan ujung kuku menekan telapak tanganku. Kemarahan menguasaiku. Nah, kalian ketika membaca contoh ini, kalian membayangkan tidak? Kalian merasa seolah-olah kalian merasakan tidak? Kalian seolah-olah digambarkan tidak? Ada tidak bayangan di benak kalian? Maka kalau ada, kalian sudah memahami apa yang dinamakan dengan teks deskripsi. Karena dalam contoh ini, si penulis telah berusaha menggambarkan dan melukiskan perasaannya saat itu. Dan dia menggunakan kata ganti orang pertama dalam posisinya sebagai pengarang. Nah, ada aku, ada kepalaku, telapak tanganku, seperti itu. Ketika membaca ini, kalian seolah-olah mengalami peristiwa yang sedang dialami oleh penulis. Maka inilah yang dinamakan dengan penulisan teks deskripsi. Begitu ya anak-anak. Yang kedua, tokoh aku hanya mengetahui pikiran dan perasaannya sendiri. Tokoh aku tidak mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan tokoh lain dalam peristiwa itu. Karena dia menceritakan apa yang dialaminya, ya, bukan yang dialami orang lain, maka dia hanya merasakan perasaan yang dialaminya saja. Dia tidak bisa menceritakan perasaan orang lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut pandang orang pertama. Ya, contoh, justru kalian yang memulai. Aku kan tidak mengganggu, bisikku kaku. Kamu tidak mau bergabung dan itu mengganggu. Bahar mencondongkan bahunya ke arahku. Tokoh aku mengetahui Bahar merasa terganggu setelah Bahar mengucapkannya. Jadi orang lain baru mengucapkan, dia baru tahu perasaan orang itu. Tapi ketika dia tidak mengucapkan, maka dia hanya tahu perasaannya sendiri. Dia tidak akan tahu perasaan orang
lain. Itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Itulah anak-anak yang dinamakan sudut pandang dalam teks deskripsi ya. Konjungsi dalam teks deskripsi. Tentu kalian sudah banyak sekali mengenal kata konjungsi ya anak-anak. Di kelas 7 sudah ada, di kelas 8 juga sudah ada. Maka di kelas 9 saya yakin kalian hanya mengulang apa yang dinamakan dengan konjungsi. Konjungsi ya, kata mudahnya adalah kata hubung atau kata sambung. Bagaimana ya konjungsi dalam teks deskripsi? Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Ya. Maka jika konjungsi itu menghubungkan kata dengan kata, maka dia dinamakan dengan konjungsi intra kalimat, artinya dalam kalimat. Tapi kalau konjungsi itu menghubungkan antara kalimat dengan kalimat, maka dia dinamakan dengan konjungsi antar kalimat. Dan jika dia menghubungkan antara paragraf dengan paragraf, maka dia dinamakan dengan konjungsi antar paragraf. Atau kalian masih bisa menyebutnya dengan konjungsi antar kalimat. Nah, karena konjungsi ini menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, di mana setiap kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Atau juga bisa diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Begitu. Nah, sekarang kita mulai belajar di contohnya ya. Contoh, lusa akan ada kenduri di rumah Pak D. Oleh karena titik ya, titik. Oleh karena itu, koma, rumahnya harus dibersihkan. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan dengan konjungsi. Tetapi karena dia berbeda kalimat, di sebelumnya dia sudah ada kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka konjungsi ini mengawali kalimat yang berikutnya. Maka konjungsi ini dinamakan dengan konjungsi antar kalimat. Karena dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Selanjutnya, hari ini aku membersihkan sarang laba-laba di sudut langit-langit dengan sapu lidi yang bergagang panjang. Titik. Biasanya Pak D sendiri yang melakukannya. Titik. Namun, sejak Pak D sakit stroke dan harus duduk di kursi roda, sarang laba-laba menjadi tanggung jawabku. Nah, di sini ada dua yang ditebalkan ya anak-anak. Yang pertama ada konjungsi namun. Konjungsi namun ini mengawali sebuah kalimat. Dia sebelumnya sudah ada kalimat yang sudah diakhiri dengan tanda titik. Maka dia menjadi kalimat selanjutnya ya. Kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Dia sudah mengawali dengan huruf kapital, maka konjungsi ini sama dengan konjungsi ini, yaitu yang dinamakan dengan konjungsi antar kalimat. Berbeda dengan dan, pada kalimat yang masih sama, sejak Pak D sakit stroke dan harus duduk di kursi roda, dan di sini masih dalam satu kalimat. Maka konjungsi dan ini yang dinamakan dengan konjungsi intrakalimat. Dia masih ada di dalam kalimat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Untuk pembelajaran teks deskripsi kali ini, Bu Fitri sampaikan hanya bagian pertama ya. Kalian bisa melihat bagian yang kedua di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang Bu Fitri sampaikan. Demikian materi kelas 9 teks deskripsi bagian pertama. Kalian bisa melihat teks deskripsi bagian kedua di video selanjutnya ya anak-anak. Kalian bisa menggunakan materi ini sebagai referensi kalian belajar di rumah. Bu Fitri akhiri, selamat belajar, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.